Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Puskesmas yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan informasi tentang bagaimana kita menyikapi kondisi pandemi COVID di Indonesia ini, khususnya teman-teman yang ada di Puskesmas sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Teman-teman, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya telah disampaikan ketika ada pertemuan saya dengan teman-teman penanggung jawab kesehatan gigi dan mulut. Ya. Jadi di sana kami menyampaikan bagaimana teman-teman Keskimul melaksanakan pelayanan. Namun selain bicara masalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tapi dimulai dari pasien datang ke dalam atau pasien datang ke halaman puskesmas. Baik ya, teman-teman. Tolong perhatikan ini. Di sini ada tingkat derajat kesehatan. Ya, ketika kita bicara bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, ada 4 faktor yang berpengaruh di sini. Pertama adalah faktor genetika. Ini individu per individu, ya, seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai keturunan. Kemudian ada faktor lingkungan, ada faktor perilaku, dan ada faktor Fasiankes, ya. Nah, bagaimana derajat kesehatan ini bisa meningkat atau bagaimana derajat kesehatan ini kok bisa turun? Karena banyak faktornya ditentukan oleh ini. Ketika bicara lingkungan, ini mempengaruhi 40% dari kondisi derajat kesehatan. Ketika bicara perilaku masyarakatnya, ini berpengaruh terhadap 30% derajat kesehatan. Dan untuk masalah Fasiankes ini hanya berpengaruh 20%. Apakah derajat kesehatan masyarakat itu naik atau turun? Sehingga lingkungan dan perilaku itu menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, karena pentingnya, maka posisi promotif, posisi preventif menjadi sesuatu yang urgent di puskesmas. Sebab itulah makanya Permenkes 43 tahun 2019 lebih menekankan kepada promotif dan preventif, karena tidak bisa kita konsentrasi hanya dengan Fasiankes yang hanya memberikan efek hanya 20% dari derajat kesehatan. Ya, itu pemahaman kita. Sehingga koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, ya, menjalankan ya program-program antara satu dengan lainnya menjadi sesuatu yang urgent dan tidak harus dilaksanakan. Jadi, KISMI harus dijalankan oleh teman-teman di puskesmas. Teman-teman sekalian, ini adalah puskesmas. Ketika bicara puskesmas, siapa saja yang datang ke sini? Yang datang adalah masyarakat dan juga teman-teman yang memang datang ke puskesmas. Seperti itu kan ya. Nah, bagaimana masyarakat datang ke puskesmas ketika bicara COVID-19 ini? Nah, ketika masyarakat datang ke puskesmas, maka masyarakat yang datang adalah, kita anggap ini sebagai kumpulan masyarakat yang datang. Harapannya mereka datang, mereka sudah menggunakan masker. Ya, mereka sudah menggunakan masker seperti Dian Sastro ini sudah menggunakan masker. Nah, ketika mereka menggunakan masker datang ke puskesmas, maka di pintu puskesmas ini, ya, ada kewajiban puskesmas untuk menyiapkan sarana cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, maka pasien menunggu di halaman puskesmas dengan memperhatikan jaga jarak. Ya, dengan menunggu. Nah, ketika menunggu ya jelas harus ada antriannya, harus ada aturan mainnya seperti apa. Nah, setelah itu, maka masyarakat atau warga yang datang akan dilakukan penapisan di sini. Dilakukan penapisan oleh teman-teman puskesmas, akan dilakukan kegiatan yang kemungkinan nantinya menjadi PE, ya. Nantinya akan menjadi PE, penyelidikan epidemiologis, ya. Ini kertasnya seperti ini ada di revisi 3 atau revisi 4, karena ini kan saya memberikan informasi ini di bulan Juni kalau tidak salah, ya. Formulanya seperti ini. Kenapa ini perlu? Ya kenapa? Karena di sini akan kita dapatkan masyarakat ketika dilakukan pengukuran suhu dengan termogan, bagaimana posisinya. Kemudian ketika termogannya ternyata suhunya tinggi, maka dilakukanlah penentuan gejala-gejalanya seperti apa. Kalau ternyata gejalanya adalah mendekati COVID,
atau menjadi suspek dari COVID, maka dia ada di jalur merah ini, ya, ada di jalur merah ini, ya. Namun kalau ternyata termogannya di bawah 37,5, tidak ada gejala, maka mereka akan masuk ke jalur hijau ini. Nah, ketika masuk ke jalur hijau dan ketika masuk ke jalur merah, tetap di sini juga ada posisi tunggu, tunggu dan jaga jarak, ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian, ketika kita bicara jalur merah ini, ada ruangan khusus yang memang tujuannya untuk pasien-pasien yang diduga COVID, ya, pasien-pasien yang diduga COVID. Nah, di sini pelayanannya harus benar-benar terintegrasi dan harus benar-benar komprehensif. Dimulai dari pengukuran vital sign dan sebagainya dilakukan di sini sampai pasien itu menerima obat dilakukan di sini sepenuhnya di sini, maka nanti pasien yang dilakukan vital sign di sini, diperiksanya di sini, ditentukan diagnosanya di sini, apakah pasiennya nanti pulang atau dirujuk, semuanya dilakukan di sini, ya, sampai pasien meninggalkan ruangan ini dan tidak masuk ke ruangan tunggu puskesmas atau ruangan pendaftaran puskesmas. Ini posisinya. Nah, kemudian kalau pasien yang ternyata aman semua, terkendali dan dari jalur hijau, ketika mereka nunggu di halaman, nunggu di suatu tempat, maka mereka nanti akan masuk ke puskesmas berdasarkan aturan main yang dibuat oleh teman-teman puskesmas. Karena apa? Karena di puskesmas itu ada aturannya hanya 60% yang boleh masuk ke ruang tunggu. Jadi ketika ada 50 tempat duduk, maka hanya 30 yang boleh tunggu di sini. Ya, 30 masuk 30, ketika 2 orang pulang, ya, maka 2 orang masuk. 5 orang pulang, 5 orang masuk. Jadi langkahnya seperti itu. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, ya, kemudian dilakukan screening oleh teman-teman seperti biasa, walaupun sekarang teman-teman menggunakan masker, menggunakan face shield, atau mungkin ada yang menggunakan gaun, silahkan. Itu tergantung teman-teman sekalian, mau ada di level 1, ada di level 2. Ketika bicara pendaftaran dan ruang tunggu, silahkan teman-teman bisa melakukan itu berdasarkan argumen teman-teman masing-masing. Ya, setelah di ruang tunggu, setelah dilakukan screening oleh perawat, maka pasien, ya, ini screening ya, dengan jam tangan seperti ini, screening, vital sign dan sebagainya, maka pasien beralihlah ke suatu tempat yang untuk menegakkan diagnosa yang namanya poli, mau poli umum, mau poli gigi, mau poli KIA, gitu ya. Nah, masuk ke sini, ya. Nah, setelah di sini masuk ke poli gigi, misalnya ini masuk ke poli gigi, ya, maka dokter gigi dan perawat gigi akan menindaklanjuti pasien seperti apa, ya. Namun tetap teman-teman harus memperhatikan bahwa bagaimana triase ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Bagaimana siapa yang warna merah, siapa warna kuning, siapa warna hijau, ini harus menjadi kemampuan teman-teman di puskesmas masing-masing, ya, melihat kondisi seperti ini, ya. Kalau pasiennya hanya diperiksa saja seperti apa, kalau pasiennya ditindak, tindakannya seperti apa, dan kalau pasien yang perlu tindakan pengobaran, itu pun seperti apa, ya. Namun teman-teman harus perhatikan bahwa di poli gigi, di poli umum, di poli KIA itu tidak hanya di situ, tetapi ada kegiatan penunjang. Makanya ini panahnya bolak-balik, ya. Dan ini adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi datang ke laboratorium, balik lagi ke poli gigi. Nah, ini tetap teman-teman harus memperhatikan kapan hand sanitizer, ya, menjadi sesuatu yang harus teman-teman lakukan ataupun pasien lakukan. Hand sanitizer kapan dilakukan, ya. Kemudian lanjut, ya, setelah dilakukan tindakan, ya, di poli umum, di poli gigi, di poli KIA, maka pasien menuju ke apotek. Nah, ketika menuju ke apotek, nah, teman-teman juga harus bisa memperhatikan bagaimana hand sanitizer ini harus ada di posisi di mana, ya, seperti itu. Itu harapannya dan harus bermasker, ya. Ya, jadi seperti itu. Siapapun harus bermasker, walaupun ini gambarnya tidak bermasker, tapi teman-teman harus bermasker, ya. Nah, kemudian setelah dikasih obat, maka pasien pulang, ya.
ketika pulang tetap harus cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Kenapa? Di awal datang ke puskesmas cuci tangan, ketika mereka pulang pun cuci tangan. Ini salah satunya adalah kita bicara supaya mereka masyarakat ya memahami bahwa ini adalah kegiatan promotif preventif. Dan kita tidak ingin ketika masyarakat hadir di tengah-tengah kita, di puskesmas kita, ketika pulang mereka membawa kuman atau apapun ketika mereka pulang ke rumahnya. Harapannya ketika mereka meninggalkan halaman, mereka sudah mendapatkan informasi, sudah dalam kondisi tangannya bersih ya, ketika meninggalkan halaman puskesmas, jadi tangannya bersih, dan itu adalah meminimalisir mereka tertular atau tersebar COVID di lingkungan puskesmas ya. Jadi seperti itu ya. Jadi cuci tangan bisa pakai sabun di air mengalir. Akhirnya mereka pulang ya. Langkahnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana teman-teman memanfaatkan kunjungan bagi para pengunjung di puskesmas ya. Nanti saya akan coba menyampaikan bagaimana teman-teman bicara tentang teman-teman sendiri sebagai tenaga pelaksana di puskesmas di saat COVID ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.